Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu dosen yang saya hormati beserta teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait kedudukan pendidik, peserta didik, tujuan dan metode dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah kedudukan pendidik. Kedudukan pendidik ini adalah menentukan arah pembelajaran dan juga pendidikan. Alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran, pendidik tersebut itu mengetahui seluk-beluk dan juga karakter siswanya, sehingga di dalam hal pemilihan metode, si pendidik tersebut mampu meramu atau memformulasikan suatu metode itu secara efektif dan juga efisien dalam melakukan proses penyelenggaraan pembelajaran. Yang kedua adalah subjek pendidik atau peserta didik. Peserta didik ini harus dipandang sebagai suatu subjek pendidikan yang memerlukan bimbingan. Artinya pendidik tersebut di dalam kelas harusnya menempatkan si peserta didik ini sebagai satu subjek untuk digali kemampuannya dan untuk diarahkan serta untuk dimaksimalkan apa yang menjadi potensi yang ada pada peserta didik tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut tidak bersifat pasif di dalam kelas, yang mana ketika peserta didik ini hanya dipandang sebagai satu objek, maka ya peserta didik tersebut tidak ubahnya seperti patung yang kita hiasi sebagaimana keinginan kita tanpa ada interaksi di dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Lalu kedudukan metode dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kedudukan metode ini sebagai sumber motivasi ekstrinsik. Metode haruslah menjadi satu alat untuk memunculkan hasrat pendidikan. Bagaimana seorang siswa itu bisa kita motivasi untuk supaya memiliki hasrat atau libido intelektualitasnya itu tergugah, terangsang untuk kita berikan materi-materi atau ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah alat untuk mencapai tujuan. Metode ini sangat berperan penting di dalam hal menyusun sebuah strategi pembelajaran. Tanpa adanya metode, maka strategi pembelajaran ini sangat tidak berguna, karena ibaratnya strategi pembelajaran itu hanya bermuara pada satu konsep-konsep saja. Apabila tidak diimbangi dengan adanya sebuah metode, maka tidak akan ada eksekusi yang praktis dan juga taktis. Lalu yang ketiga adalah metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran pasti memiliki tujuan untuk meraih satu hal yang diinginkan. Nah, metode ini bersifat penting di dalam hal untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang sudah kita susun di awal pembelajaran tersebut. Adapun aspek yang kita jadikan acuan dalam menentukan metode pembelajaran, yang pertama adalah nilai strategis metode, efektivitas metode, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi nilai strategis ini seberapa mungkin nilai strategis metode ini bisa berkaitan dengan efektivitas, sehingga harus ada acuan di dalam hal mengeksekusi metode tersebut. Mampukah metode tersebut menjawab apa yang menjadi tuntutan lapangan di dalam hal penyelenggaraan pembelajaran tersebut. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi jelas bahwasanya apa saja metode yang bisa kita berikan ketika faktor-faktor ini terdapat, ketika di lapangan itu terdapat satu faktor-faktor tertentu di mana metode tersebut apakah kita nilai apakah bisa
untuk kita realisasikan atau tidak. Yang terakhir adalah macam-macam metode. Metode yang pertama adalah metode proyek atau pembebanan tugas terhadap pendidik dan siswa yang bertujuan untuk mencari jalan keluar bersama. Ini berkaitan dengan yang tadi, bahwasannya si peserta didik haruslah kita anggap sebagai satu subjek yang hidup, sehingga harus ada penyelesaian bersama di dalam hal penemuan-penemuan masalah terkait tugas-tugas ataupun yang lainnya. Lalu eksperimen. Pendidik mencoba memberikan rangsangan untuk bagaimana si peserta didik ini mampu bereksperimen, menemukan hal-hal baru. Itu adalah macam metode yang kedua. Yang ketiga adalah pemberian tugas atau resitasi, yang bertujuan untuk siswa mampu aktif belajar baik mandiri maupun kelompok. Jadi si pendidik ini sifatnya memberikan tugas yang diharapkan untuk mampu si siswa tersebut belajar secara mandiri maupun kelompok di rumah. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi di sini seperti halnya yang kita lakoni setiap hari, harus ada interaksi dua arah, di mana harus ada tukar pikiran antara si pendidik dan juga peserta didik. Tetapi di sini peran si pendidik itu lebih kepada merangsang agar supaya si peserta didik tersebut mampu memformulasikan atau menyusun argumennya sehingga timbul pemikiran-pemikiran baru. Baik, itu dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa langsung untuk ditanyakan di via grup WA.